Hai guys, kami dari kelompok 2 yang akan menyajikan materi tentang konsepsi bahan ajar. Anggota kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama sebut saja Ayu dengan NIM 2111031007. Yang kedua Rai dengan NIM 2111031017. Dan yang ketiga ada Diah dengan NIM 2111031036. Dan terakhir Ari dengan NIM 2111031499. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian belajar dan pembelajaran, yang kedua komponen pembelajaran, yang ketiga pengertian bahan ajar, dan yang keempat peran bahan ajar. Baik, topik bahasan yang pertama yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian belajar. Tentunya di telinga teman-teman istilah belajar sudah tidak asing lagi, bukan? Namun, apakah teman-teman tahu apa sebenarnya belajar itu? Berikut ini merupakan pengertian belajar menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut M. Srobi Sutikno, di mana belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan individu guna memperoleh perubahan baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua menurut Skinner, di mana belajar merupakan proses penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Yang ketiga menurut Siti Morgan, di mana belajar merupakan perubahan yang relatif dalam menetapkan perilaku sebagai akibat dari pengalaman yang telah berlalu. Kemudian yang keempat menurut Tursan Hakim, di mana belajar merupakan proses perubahan pribadi manusia dalam wujud peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan individu guna meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pola pikir, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan yang kedua yakni tujuan belajar. Sebenarnya apa sih tujuan kita untuk belajar? Jadi, menurut Sadirman tahun 2011 halaman 26-28 terdapat 3 tujuan belajar. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, dengan belajar seseorang akan mendapatkan pengetahuan dan membuat kemampuan berpikirnya menjadi lebih baik. Peningkatan kemampuan berpikir tersebut merupakan tanda dari sebuah proses belajar. Tujuan yang kedua yaitu untuk menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki oleh individu, baik keterampilan jasmani maupun rohani, merupakan hasil dari proses belajar. Baik, tujuan yang ketiga yaitu untuk membentuk sikap. Jadi, kegiatan belajar dapat membentuk sikap seseorang menjadi yang lebih baik dari sikap-sikap yang ada sebelumnya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Adapun ciri-ciri belajar yang pertama yaitu adanya perubahan tingkah laku baik kognitif, afektif maupun psikomotorik, di mana perubahan ini dapat diamati secara langsung ataupun tidak langsung ya teman-teman. Kemudian ciri yang kedua yaitu perubahan tingkah laku ini umumnya bersifat permanen. Ciri yang ketiga yaitu proses belajar tidak dapat terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Yang keempat yaitu perubahan ini terjadi secara sadar. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Terdapat 8 jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama yaitu belajar rasional, yakni proses belajar dengan kemampuan berpikir yang logis dan rasional dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua yaitu belajar abstrak, yakni proses belajar dengan beragam cara berpikir abstrak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu belajar keterampilan, merupakan proses belajar dengan memanfaatkan gerak motorik seperti otot guna menguasai keterampilan jasmani tertentu. Kemudian selanjutnya belajar sosial, merupakan proses belajar memahami beragam masalah dan penyelesaiannya. Misalnya permasalahan keluarga, permasalahan persahabatan, permasalahan organisasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu belajar kebiasaan, merupakan proses pembentukan kebiasaan ke arah yang lebih baik atau lebih positif agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam yaitu belajar pemecahan masalah, merupakan belajar berpikir sistematis,
teratur, dan teliti dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu belajar apresiasi, yakni belajar dalam mempertimbangkan nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai objek-objek tertentu yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu belajar pengetahuan, merupakan proses belajar secara sistematis guna menguasai pembelajaran melalui kegiatan eksperimen maupun observasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran ini dididik dengan kata mengajar, dengan kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang agar diketahui, ditambah dengan awalan pe dan akhiran an, menjadi pembelajaran yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga peserta didik mau belajar. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama dari Winkel, pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajarnya peserta didik. Yang kedua yaitu menurut Kegni, pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang guna mendukung proses belajar yang bersifat internal. Selanjutnya menurut Smaldino tahun 2008, pembelajaran berhubungan dengan usaha merangsang terjadinya belajar dengan secara sengaja menyusun pengalaman-pengalaman yang memandu peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi yang diharapkan. Dan terakhir yaitu menurut Sudiman, dalam buku teknologi pembelajaran, pembelajaran merupakan usaha untuk membuat peserta didik mau belajar atau kegiatan untuk mempelajarkan peserta didik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan secara sengaja, terarah, terencana guna membelajarkan peserta didik sehingga dapat mencapai suatu kompetensi yang diharapkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran merupakan kegiatan sistematis yang telah dirancang sedemikian rupa. Yang kedua, kegiatan difokuskan kepada aktivitas peserta didik atau disebut student center. Dan yang ketiga yaitu adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaannya terkendali dan hasilnya dapat diukur. Oke, sekarang kita ke komponen pembelajaran. Jadi komponen pembelajaran menurut Rusman 2011 menyatakan bahwa komponen pembelajaran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi pengertian dari tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh 3 ahli di bawah ini. Yang pertama menurut Mana Sujatna yang mengatakan bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan hasil belajar yang diharapkan. Lalu yang kedua dari Wina Sanjaya yang mengatakan bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan komponen yang paling utama atau yang paling penting. Terus yang ketiga dari Rusman yang mengatakan bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan komponen yang paling penting dan juga suatu yang telah direncanakan. Dan dapat kita ambil simpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan komponen yang paling utama dan komponen yang paling pertama dalam pembelajaran sebagai suatu rancangan yang telah ditetapkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Komponen pembelajaran yang kedua itu adalah materi pembelajaran. Jadi, apa sih pengertian materi pembelajaran? Nah, lalu ada 2 ahli yang berada di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Yang pertama, pengertian materi pembelajaran dari Wina Sanjaya yang mengatakan bahwa materi pembelajaran itu bisa diakses dari berbagai sumber. Lalu, pengertian materi pembelajaran dari Hamzah Uno yang menyatakan bahwa materi pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dibahas dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat ditarik simpulkan bahwa materi pembelajaran itu merupakan komponen yang kedua yang diperlukan oleh guru dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran.
Komponen pembelajaran yang ketiga itu adalah metode pembelajaran. Jadi menurut dua pakar ahli yang menyatakan pengertian dari metode pembelajaran, yang pertama, Mulyad Ningsih yang mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah ditetapkan ke dalam sebuah kegiatan. Lalu yang kedua dari Nana Sujatna yang mengatakan bahwa metode pembelajaran itu merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk mengadakan hubungan dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi dapat ditarik simpulkan bahwa metode pembelajaran itu merupakan cara pembelajaran yang digunakan untuk mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa dan guru pada saat berlangsungnya pembelajaran. Dan metode pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian loh. Yang pertama, ada metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode eksperimental. Dan yang kelima, itu ada metode berbasis proyek. Komponen pembelajaran yang keempat itu adalah media pembelajaran. Jadi ada dua pakar ahli yang menyatakan pengertian dari media pembelajaran. Yang pertama dari Daryanto yang menyatakan bahwa media pembelajaran itu merupakan salah satu komponen diskusi. Yang kedua dari Ashar yang menyatakan bahwa media pembelajaran itu merupakan media yang membawa pesan-pesan atau informasi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa media pembelajaran itu merupakan sebuah alat bantu yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dan media pembelajaran itu dibagi menjadi 3 jenis teman-teman. Yang pertama itu ada visual, yang kedua audiovisual, yang ketiga itu adalah kinestetik. Komponen pembelajaran yang kelima atau yang terakhir itu adalah evaluasi pembelajaran. Terdapat dua ahli yang menyatakan pengertian dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama dari Ana Sujono yang mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran itu merupakan proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua dari Wina Sanjaya yang mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen pembelajaran. Dan kita dapat menarik simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menilai apakah proses perkembangan pembelajaran telah berjalan dengan semestinya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian bahan ajar. Nah, di sini sudah saya berikan beberapa pendapat para ahli terkait pengertian bahan ajar. Yang pertama adalah menurut Andi Prastowo. Jadi beliau memaparkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, baik itu informasi, alat maupun teks, yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik, dan digunakan dalam proses pembelajaran, dengan tujuan, perencanaan, dan penelaah implementasi pembelajaran. Selanjutnya menurut Widodo dan Jasmadi, bahan ajar merupakan seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan penilaiannya yang dirancang secara sistematis dan menarik dalam mencapai ketuntasan kompetensi dalam pembelajaran. Selanjutnya menurut Abidin, bahan ajar merupakan seperangkat bahan yang memiliki aspek materi, aspek penyajian, dan aspek kebahasaan. Dan yang terakhir adalah menurut Lestari, bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan standar kompetensi dasar yang telah ditentukan. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dibuatnya bahan ajar. Yang pertama adalah untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. 2. Untuk membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh.
Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik bahan ajar. Nah, menurut Widodo dan Jasmadi, bahan ajar memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama adalah self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, untuk memenuhi karakter self-instructional, maka di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik itu tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang kedua ada self-contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Nah, jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga ada stand-alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Artinya, sebuah bahan ajar dapat digunakan sendiri tanpa bergantung dengan bahan ajar lain. Yang keempat ada adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir ada user-friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakaian dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Jadi, bahan ajar selayaknya hadir untuk mempermudah pembaca dalam mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis bahan ajar, yang dimana di sini saya paparkan jenis bahan ajar menurut bentuknya, yang terdapat 4 jenis bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar pandang atau visual, yang dimana bahan ajar ini digunakan dengan cara dilihat seperti contohnya buku, modul, lembar kerja siswa, foto maupun gambar. Yang kedua ada bahan ajar dengar, yang dimana bahan ajar ini digunakan dengan cara didengarkan seperti misalkan dari radio atau dari kaset. Yang ketiga adalah bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yakni segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar-gambar bergerak. Contohnya seperti film atau video. Dan yang terakhir adalah bahan ajar digital interaktif atau multimedia interaktif. Contohnya PPT interaktif. Selanjutnya adalah manfaat bahan ajar. Yang di sini saya akan memaparkan manfaat bahan ajar bagi guru dan peserta didik. Yang pertama adalah manfaat bahan ajar bagi guru. Yang pertama adalah diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Dan yang terakhir, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Selanjutnya, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar harus disusun secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Dan yang terakhir adalah mendapatkan kemudahan dalam setiap mempelajari kompetensi yang harus dikuasainya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran. Peran bahan ajar dalam pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peran bahan ajar dalam pembelajaran vertikal. Yang kedua, peran bahan ajar dalam pembelajaran individual. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Baik, untuk yang pertama yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran vertikal. Secara umum, bahan ajar dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan mutu pembelajaran vertikal. Menurut Ellington and Rees tahun 1997 menyebutkan beberapa pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran klasikal, yaitu sebagai berikut.
Bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berbentuk petunjuk tentang cara mempelajari materi yang akan dibahas dalam buku utama. Dan selanjutnya, bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa untuk mencatat penjelasan lebih terperinci dari materi yang dibahas dalam buku utama. Selanjutnya, petunjuk tentang cara mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah. Dan selanjutnya, gambar-gambar atau ilustrasi yang merupakan penjelasan terperinci dari penjelasan materi yang dilakukan secara deskriptif dalam buku utama. Dan yang terakhir yaitu tugas siswa. Untuk yang kedua, bahan ajar juga dianggap sebagai pelengkap atau suplemen buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berisi tentang hal-hal berikut. Yang pertama yaitu materi pengayaan untuk materi utama. Yang selanjutnya yaitu uraian latar belakang materi, dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang perbaikan-perbaikan yang perlu diketahui siswa materi buku utama. Yang ketiga yaitu bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Caranya dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan dibuat berwarna sehingga menarik bagi siswa untuk mempelajarinya, serta berbeda dengan buku utama yang sifatnya baku. Yang keempat yaitu bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana cara penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya. Baik, untuk yang kedua yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran individual, yaitu peran bahan ajar di sini yaitu bahan ajar dalam pembelajaran individual adalah sebagai bahan utama dan perannya sangat menentukan kelancaran dalam proses pembelajaran. Yang pembelajaran individual ini bahan ajar peran sebagai yang pertama yaitu media utama dalam proses pembelajaran. Misalnya bahan ajar cetak atau bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan program audiovisual atau komputer. Dan yang kedua, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa untuk memperoleh informasi. Dan yang ketiga yaitu penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya siaran radio, siaran televisi, dan telekonferensi. Dan untuk materi yang terakhir yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Metode pembelajaran kelompok didasarkan pada humanistik psikologi yang menekankan pada orang berinteraksi dalam kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. Ketika metode ini digunakan dalam situasi pembelajaran, pada umumnya metode ini tidak membutuhkan perangkat keras yang dirancang khusus. Dalam beberapa hal sangat sedikit membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis seperti lembar panduan diskusi, buku kerja, dan lain-lain. Peran bahan ajar lebih bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Di samping itu, bahan ajar juga digunakan sebagai bahan pendukung bahan ajar utama serta dirancang sedemikian rupa untuk mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang waktunya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah di dalam dunia pendidikan kita sudah tidak jarang lagi mendengar kata belajar dan pembelajaran. Kalau belajar itu merupakan suatu usaha sadar guna untuk merubah dan menetapkan suatu perilaku, sedangkan pembelajaran itu adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan guna mendukung belajar. Nah, teman-teman tahu tidak kalau dalam pembelajaran itu tadi seperti yang sudah dijelaskan memiliki 5 komponen. Yang pertama, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada yang namanya materi pembelajaran. Yang ketiga, itu ada metode pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Dan yang kelima itu adalah evaluasi pembelajaran.